Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan desain sprint untuk dalam pembuatan aplikasi kami yang akan dibuat. Saya, Dinga Juliansyah, sebagai product owner dan juga software engineer. Lalu selanjutnya saya Zoe Rashid Wafi sebagai UX designer, prototyper, dan software engineer. Saya Albana Rahmadani Sulistyo sebagai Sprint Master, Software Engineer, dan Technical Writer. Nama saya Hermawan sebagai Software Engineer dan Technical Writer. Saya Albana sebagai Sprint Master. Di sini memperlihatkan Javelin Board, di mana sebagai dasar dari sprint design yang akan kita buat berikutnya. Akan masuk ke tahap pertama dari sprint design, yaitu 2-year goal. 2-year goal itu menulis ke depannya bagaimana menjadi apa sih aplikasi yang akan dibuat tersebut dengan pemikiran yang sangat optimis. Begitu masing-masing peserta diberikan waktu 6 menit untuk menulis 2-year goal dari apa yang mereka pikirkan. 6 menit dimulai dari sekarang. Baik, 6 menit sudah selesai. Sekarang pilih salah satu dari goal yang telah dibuat, di copy dan ditaruh di bawah sini, daerah bawah sini. Baik, sekarang setelah goal yang dipilih ditaruh di bagian bawah sini, sekarang akan dibacakan satu persatu oleh orang yang membuat goal tersebut. Dimulai dari Zuhair. Goal yang saya pilih adalah dalam 2 tahun para penggemar kucing memilih aplikasi Meow sebagai solusi untuk mencari informasi dan membantu merawat kucing dengan tingkat kesuksesan 80%. Baik, itu goal dari Zuhair. Sekarang goal dari saya, yaitu dapat mengumpulkan para penggemar kucing agar dapat membantu baik kepada sesama kucing lain yang membutuhkan bantuan dengan tingkat kepuasan lebih dari 70%. Dan sekarang Hermawan, goalnya silakan dibacakan. Baik, goal dari saya yaitu meningkatkan kualitas informasi dalam bentuk digital sehingga dapat memuaskan para pecinta kucing dalam. Baik, sekarang Lelingga, goalnya silakan. Ya, dalam 2 tahun ke depan, produk kami akan menjadi produk yang bermanfaat bagi para pecinta kucing se-Jawa Barat dengan rating 80%. Baik, semua goal telah dibacakan. Sekarang waktunya untuk voting goal yang paling dirasa bagus oleh masing-masing. Ini Hermawan sudah memilih, dan sekarang decider memilih untuk yang paling mereka pilih, paling mereka sukai. Baik, goal yang sudah terpilih sekarang akan ditaruh di sini. Kemudian bagian dari sprint question. Sprint question yaitu pertanyaan-pertanyaan bagaimana bila kedepannya aplikasi ini gagal dan apa yang membuat kita gagal. Di sini harus ditulis dengan super pesimis atau sangat pesimis atau sangat tidak yakin dengan. Pesimis pisan. Iya. Baik, silahkan untuk sprint questionnya bisa mulai ditulis dengan waktu 6 menit mulai dari sekarang.
Baik, sebenarnya sudah selesai semua. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat bisa dipindahkan ke bagian bawah atau di copy ke bagian bawah. Baik, semua pertanyaan sudah ditaruh di bagian bawah sini. Sekarang kita akan kembali membacakan semua pertanyaan yang telah ditaruh di sini oleh masing-masing orang yang membuatnya. Dimulai dari Zohair, silakan. Jadi pesimistik yang pertama itu, dapatkah kita membuat pengguna puas dengan fitur yang ada di Meows? Lalu, dapatkah informasi yang ada di Meows ini dipercaya keakuratan dan kebenarannya? Dan terakhir, dapatkah aplikasi Meows ini menghadirkan guide yang benar-benar membantu para penyuka kucing? Baik, terima kasih Zohair. Sekarang pertanyaan yang saya buat yaitu, dapatkah kita tetap membuat pengguna menggunakan aplikasi ini? Kemudian, dapatkah kita memberikan efek positif terhadap pengguna aplikasi? Serta dapatkah kita mengontrol konten yang tersebar pada aplikasi ini? Kemudian selanjutnya oleh Hermawan. Baik. Yang pertama, dapatkah kita membuat pengguna memahami kinerja dari aplikasi ini? Yang kedua, dapatkah kita membuat pengguna nyaman menggunakan produk kita? Yang ketiga, dapatkah kita membuat pengguna suka menggunakan aplikasi ini? Baik, itu dari Hermawan. Sekarang selanjutnya yang terakhir oleh Hingga. Oke, yang pertama, bisakah kita memfilter hal-hal yang ada di produk kita? Yang kedua, dapatkah customer mendapatkan kucing sesuai keinginan? Yang ketiga, dapatkah kita bersaing dengan platform lain yang serupa? Baik, semua pertanyaan telah dibacakan. Kemudian sekarang saatnya untuk voting. Dengan menaruh semua 4 titik biru kepada vote yang baik, seluruh vote telah digunakan. Sekarang waktunya untuk decider memvote apa yang mereka pilih. Baik, seluruh vote telah digunakan. Sekarang vote pertanyaan yang memiliki paling banyak vote akan ditaruh sebagai 3 yang terpilih. Baik, 3 pertanyaan telah terpilih dan sekarang waktunya berjalan ke sesi berikutnya. Baik, ini sesi berikutnya yaitu challenge map dan pick a target. Di sini kita akan memvisualisasikan aktor-aktor yang akan bermain di aplikasi kita dan jalan kepada solusi yang akan ditentukan. Baik, setelah semuanya selesai, map yang telah dibuat akan disatukan dan dibuat di bagian bawah sini.
Baik, ke tahap berikutnya yaitu Ask Our Expert. Itu menanyakan bagaimana para ahli, apa yang dipikirkan oleh para ahli. Baik, kepada para peserta silahkan untuk menulis pertanyaan apa yang para ahli pikirkan. Baik, semua HMW telah dibuat dan sekarang pilih 4 dari HMW yang telah dibuat, kemudian ditaruh di bagian bawah. Baik, silakan untuk para peserta untuk memvoting HMW yang disukai. Si Johar mana Johar? Voting di share mawon oge tah orang keur rada off ya. Baik, seluruh vote telah digunakan. Sekarang waktunya untuk decider memilih HMW yang disukai. Baik, 3 HMW yang telah dipilih akan dipindahkan ke board yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian setelah meneliti grup work area yang telah dibuat ini, kami menentukan bahwa masalah utama pada aktornya yaitu orang yang mengurus kucing. Kemudian masalah utamanya yaitu mencari informasi terkait masalah kucing. Dengan HMW yang sebelumnya telah itu akan digunakan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya yaitu lightning demo. Di sini kita akan mengambil beberapa contoh dari aplikasi lain sebagai inspirasi. Baik, silahkan untuk mengambil screenshot dari aplikasi yang digunakan sebagai inspirasi. Baik, kemudian sesi selanjutnya yaitu 4-part sketch. Itu dimana ide-ide yang telah kita pikirkan sebelumnya sekarang dituangkan ke dalam bentuk sketsa. Pertama dibuat dulu sebuah notes-nya, kemudian dibikin ide kasar, kemudian kita dibuat menjadi crazy egg yang akan dijelaskan berikutnya. Di sini terdapat reminder dari apa yang kita buat sebelumnya. Pertama, buat catatan dari hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya. Ini dapat lihat contohnya. Diberi waktu 10 menit. Kemudian setelah membuat notes, kita buat sketsa kasar dari ide-ide yang telah kita dapatkan saat membuat notes tersebut. Diberikan waktu 20 menit untuk membuat notes tersebut. Kemudian selanjutnya membuat crazy egg, yaitu mengeksplor variasi dari ide-ide yang sebelumnya kita telah buat notes-nya yang memiliki potensial ataupun akan dapat dikembangkan dengan baik. Berikut contohnya yaitu kita mengambil sebuah kertas dilipat menjadi 8 bagian.
diberikan waktu 8 menit untuk membuat Crazy Egg. Berikutnya itu solution sketch. Itu untuk mengambil secara detail dari solusi yang telah kita buat sebelumnya dalam 3 bagian, 3 scene atau 3 Diberikan waktu 45 menit untuk membuat sketch berikut, dan setelah itu kita akan menguploadnya. Baik, di sini kita mulai di sesi for part decision, itu dimana sketch yang telah dibuat sebelumnya akan ditampilkan dan direview bersama-sama. Ini silahkan untuk menaruh sketch yang telah dibuat di bagiannya masing-masing. Langkah berikutnya setelah menaruh sketsa yang telah dibuat, yaitu memvoting sketsa atau ide-ide yang menarik perhatian. Silakan untuk di-vote. Sekarang kita masuk ke sesi speed kritik, di mana masing-masing peserta mengutarakan apa yang mereka suka, mereka benci dari desain masing-masing peserta. Kita mulai dari sketch milik Lingga, dan dimulai dengan kritik dari Zuhair. Persilakan. Dari Lingga sendiri yang saya suka, pertama di yang menu ketiga, ya tampilannya minimalis. Lalu untuk tampilan awalnya, ya fiturnya terlihat lengkap. Keduanya juga minimalis. Baik, sekarang untuk saya sendiri, untuk pendapat saya tentang sketch milik Lingga, yaitu mungkin sama ya Pak. Untuk yang bagian pertamanya itu memang terlihat sangat padat dan lengkap gitu, jadi semuanya terlihat dari depan, itu enak. Dan setelah itu saya juga suka menu baris bawahnya ini. Menu baris bawahnya ini, apa ya? Yang ini tuh. Menu baris bawahnya ini sangat padat tapi simple. Itu saja dari saya. Selanjutnya dari Lingga sendiri. Menurut saya, desain yang dibuat oleh Lingga ini bagus, elegan juga, mudah dipahami, dan sesuai dengan apa yang customer inginkan. Desainnya juga sesuai dengan tujuan, yaitu untuk mencari sebuah artikel, mudah dipahami juga. Menu barnya juga lengkap, fitur-fiturnya juga lengkap. Dan mungkin untuk penambahannya, tambahan rekomendasi aja mungkin. Oke, baik, terima kasih ya Mawan. Selanjutnya solution sketch Zuhair. Berikutnya untuk solution sketch Zuhair, menurut pendapat saya solution sketch Zuhair ini, pertama untuk bagian awalnya ini sangat ini besar-besar ini apa, di bagian-bagian artikel gininya itu sangat menarik perhatian, jadi lebih mudah untuk orang lain dapat tertarik seperti itu, dan juga membantu orang-orang yang memang agak susah melihat hal yang kecil, mungkin di HP atau HP-nya memang kecil juga. Nah itu untuk ini saya juga suka di sini ada fitur filternya. Kemudian untuk gambar juga ini mirip ya, kebanyakan seperti ini, tapi ya memang ini memang sudah paling minimalis dan paling simpel, namun sangat langsung terpapar tujuan dari ini hanya untuk menampilkan artikel, dia sangat kuat. Selanjutnya itu pendapat dari Lingga Biansa. Oke, menurut saya desain dari Zuhair untuk yang pertama ini sangat user friendly sekali ya, mudah dipahami. Kemudian untuk yang kedua itu menurut saya easy setup, karena ya jelas dan juga ya komplit. Untuk yang ketiga menurut saya
sangat teksnya bagus serta sangat minimalis. Mungkin cukup dari saya. Baik, sekian dari pendapat dari Lingga. Selanjutnya pendapat dari Hermawan. Silakan Hermawan. Menurut saya desain dari Bagus, ada menu terbaru juga terupdate, terus ada updatean tanggal juga, ada artikelnya juga di awal, terus ada menu search-nya juga untuk mencari sebuah artikel, memudahkan para pengguna untuk mencari artikel yang diinginkan dan memunculkan hasil yang sudah dicari. Menu barnya sendiri lengkap, bagus dan mudah dipahami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Hermawan. Selanjutnya berikutnya solution sketch milik Pambana. Silakan untuk Zuhair pendapatnya. Ini yang saya suka dari tampilan ketiga Albana, tampilan apa namanya, familiar karena sering lihat dari udah kenal. Lalu untuk yang pertama minimalis, dan untuk yang kedua detail konten muncul bila kartu klik menemukan sudah terlihat di latar. Minimalis. Terima kasih Zuhair. Selanjutnya Lingga, silakan pendapatnya. Oke. Menurut saya untuk yang desain yang pertama itu interaktif ya, karena bisa di swipe gitu untuk nge-bookmark juga kalau nggak tertarik sama ke kanan kalau nge-bookmark. Terus untuk yang tengah itu user friendly ya. Nah, lengkap juga, dan juga orang pasti pernah lihat artikel kayak ini, ada header, ada likes-nya juga, komentarnya juga. Untuk yang ketiga itu menurut saya minimalis. Nah, ini kita profile user, menampilkan juga list artikel yang pernah dibuatnya. Oke, mungkin dari saya gitu. Baik, terima kasih Lingga. Selanjutnya pendapat dari Hermawan. Silakan. Oke, tes ada. Ya, ada Hermawan. Oke, menurut saya desain dari Albana ini juga user friendly banget. Di menu pertama itu ada beberapa pilihan yang sangat menarik, bisa menggeser ke kiri bila tidak tertarik. Dan di menu yang keduanya juga ada detail kontennya juga. Terus di menu terakhir ada profile usernya juga. Ini sih yang lebih menarik menurut saya. Udah, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Hermawan. Selanjutnya kita membahas tentang solution sketch milik Hermawan. Dimulai dari Zuhair, silakan pendapatnya. Untuk yang Hermawan ini, lagi yang nomor ketiga ini familiar. Lalu yang kedua ini terlihat minimalis. Dan yang kedua ini juga familiar. Ya, udah. Baik, terima kasih itu saja. Selanjutnya pendapat dari saya yaitu bagian pertamanya terlihat familiar ya, karena kita sudah melihatnya di mirip seperti yang Lingga bikin tadi ya. Ini memang sangat padat tapi namun straight to the point, langsung ke intinya, karena akan terlihat banyak pilihan menarik di sini. Ini untuk yang kedua, ini tampilan search-nya ya, ini sangat lengkap juga. Nah, di search filter serta isi dari hasil pencarian artikelnya. Yang ketiga, ini detail dari artikelnya sih, karena ini sangat simple namun jelas. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya silakan Lingga. Oke, menurut saya tampilan kedua itu user friendly ya. Untuk yang pertama itu menurut saya pendapatannya enggak ini. Untuk yang terakhir itu familiar menurut saya. Ya, mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih Lingga atas pendapat. Baik, setelah membuat solusi yang harus dites, sekarang bisa dipindahkan ke masing-masing solusinya. Baik, sekarang masuk ke Gara-gara sesi recording dia super orang vote, capek. di mana decider memilih Sok. solution sketch untuk dipilih ke prototype dan testing. Oke, Oke. decider. Baik, selanjutnya masuk ke sesi test flow, di mana kita membeberkan tahap-tahap dari apa yang sebelumnya telah dibikin di solution sketch. Masing-masing orang mengisi tahap-tahap tersebut.
voting dari tes flow ini, di mana masing-masing orang memiliki 2 vote untuk memvote tes flow yang mereka inginkan. Baik, voting telah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian storyboard, di mana kita melihat solution sketch yang sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam storyboard atau digambarkan secara visual. Di sini bagian prototyping, di mana kita membuat sebuah tampilan yang sangat realistis dari aplikasi yang akan dibuat. Dimana pertama ada halaman utama di sini, dan bila tombol login diklik akan mengalir ke layar login. Namun apabila tombol sign up diklik akan masuk ke layar sign up. Kemudian setelah login akan masuk ke menu artikel utama, di mana di sini ada list artikel utama. Dan kemudian bila tombol pencarian yang ada di sini cari, maka akan masuk ke menu di mana kita dapat mencari artikel serta list artikel yang sesuai dengan konteks pencarian. Setelah itu ada detail artikel, di mana bila kita mengklik sebuah artikel, itu akan tampil sebuah detail dari artikel tersebut seperti isi lanjutannya atau hal-hal lainnya. Dan ada pula 2 hal ini di layar ini, yaitu layar bila mana ada gangguan koneksi internet serta layar loading. Selamat siang, saudara Noval. Di sini saya minta bantuannya kembali setelah kemarin wawancara tentang Anda sebagai pemelihara kucing. Karena sekarang saya dan kelompok saya sudah membuat sebuah prototipe tentang aplikasi untuk pemilik kucing, sebuah artikel, aplikasi artikel. Di sini saya ingin Anda untuk mencoba aplikasi tersebut. Ya, silakan bisa Anda coba aplikasinya. Anda otak-atik aja. Enak Anda gimana? Oke. Ini kok mencet tambah loading? Oh ya, itu belum ada fiturnya, jadi dikasih infinite loading. Oh, terus, oke. Mundur. Oke. Oke, saya udah ngerti. Mungkin Anda bisa menyalurkan pendapat Anda tentang prototipe aplikasi ini. Mungkin kejelekannya atau buruknya, ya. Silakan. Udah bagus ya. Saya bisa, saya suka layoutnya sih. Yang jelas suka layoutnya, enak dilihat, gampang dimengerti. Terus artikel-artikelnya juga lumayan menarik. Pertumbuhan kucing, pola makan kucing, kesehatan kucing itu udah bagus banget ya ini buat aplikasi kayak gini ya. Maksudnya udah bagus banget ya. Bagus. Dari tampilan, dari segi ini juga, dari segi fungsinya juga udah ada ya. Bagus banget. Ya, baik. Begitu pendapatnya diterima ya. Terima kasih. Iya. Dan mungkin begitu saja untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya, saudara Noval. Terima kasih banyak. Ya. Selamat siang. Ya, siang. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ramdan. Terima kasih karena telah bisa meluangkan waktunya kembali. Sekarang ini adalah salah satu MVP atau most valuable produk kami. Ini adalah prototipe-nya. Maka silakan dicoba. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Kang Lingga dan Kang Bebek Peking. Ya itu. Oke, saya mau cobanya gimana dulu nih? Ya, silakan coba-coba aja. Oh, ya oke. Ini untuk loginnya ya? Iya. Login. Ini. Sign up dulu mungkin. Klik. Ini harus dicoba semua ya? Semua halaman ya? Ya, bebas sih. Oke, mungkin Maaf ya, loginnya. Internet agak sedikit lemah malam ini. mungkin itu adalah tampilan saat internet lemot, tapi sebenarnya itu hanya ilustrasinya aja sih. Mungkin bisa di back. Oh. Pindah lagi ke yang lain. Ya. Oke, Oke. kayaknya cukup sih ya. Ya, paling terus menurut Akang nih Kang, silakan ada saran gitu atau kritik apa yang harus kami benahi atau bagaimana gitu terkait prototipe kami. Mungkin kalau dari saya sendiri, dari pertama kali coba itu, sebentar, saya coba kembali lihat ke halaman utamanya. Silakan. Ke halaman utama. Google Scout Company. Kalau mungkin dari saya tuh, masukannya ya. Baik. Misalkan saya sebagai orang awam, ya saya juga baru tahu ya ini aplikasinya. Nah, sebagai orang awam saya nggak tahu nih aplikasi ini tujuannya untuk apa. Yang pertama kali. Tadi kan di awal sini, tadi tuh nggak ada kayak deskripsi atau keterangan aplikasi ini tuh untuk apa, terus tujuannya buat siapa, dan mungkin lebih ke, kalau misalkan kucing mungkin kayak kesehatan kucing, pemeriksaan atau dokter kucing atau pemanggilan kucing gitu ya. Kalau misalnya gitu, nggak ada keterangan lengkapnya gitu. Jadi saya juga agak bingung ini aplikasinya tujuannya buat apa gitu. Jadi ternyata makanya mencet-mencet tuh bingung mau kemana nih gitu. Kalau misalkan emang ini termasuk aplikasi untuk pemanggilan atau cek kesehatan kucing, seenggaknya saya jadi tahu gitu pas udah login, saya ngarahin ke menu yang emang buat konsultasi tentang kucing gitu. Oh, oke. Nah ini kan saya agak bingung situ aja sih pertama itu ya. Kalau misalkan masalah tampilan udah bagus, ini udah udah sesuai tren desain saat ini gitu. Oke, terima kasih. Sebelumnya ya ini tuh untuk fitur yang ini yang menjadikan MVP adalah artikelnya sih Kang. Jadi kayak buat nampilin artikel nyari gitu. Nah terus sama apa sih yang Akang suka dan juga tidak sukanya Kang? Dan juga dari prototipe kami, dan juga apa yang harus kami improve gitu. Paling itu ya, kalau misalkan untuk layout penempatan UI-nya sih udah sesuai sama tren sekarang, jadi nggak bingung juga gitu. Soalnya hampir sama kayak aplikasi Gojek ya, referensinya kan situ juga. Paling itu aja sih. Yang pertama saya deskripsinya ini aplikasi untuk apa. Kalau misalkan emang ini berarti kalau misalkan gitu, ini cuman sekedar blog aja ya? Untuk saat ini ya, mungkin kedepannya bisa ada ditambahin gitu ya. Oh mungkin yang keduanya dari saya tuh, kalau misalkan emang itu untuk blog aja, kayaknya untuk aplikasi bukan untuk aplikasi untuk artikel populer ini itu kayaknya nggak diharuskan login deh. Soalnya kan itu publik ya. Kecuali kalau artikel ini emang menyangkut pautkan terhadap user. Kayak misalkan kalau misalkan emang ini aplikasi untuk misalnya aplikasi ini untuk kesehatan kucing, tapi kucingnya tuh kucing yang saya pribadi gitu. Nah mungkin itu nggak apa-apa diharuskan login. Tapi kalau untuk artikel populer dan itu ditujukan untuk banyak orang, kayaknya nggak perlu juga buat login gitu. Soalnya agak susah juga nih, agak repot kan kalau misalnya emang lagi pengen tahu mungkin berita-berita tentang kucing atau mungkin bagaimana artikel penanganan tentang kucing gitu. Nggak perlu juga login sih, takutnya bisa juga malas ya buat login. Ya walaupun cuma pencet-pencet doang atau ketik-ketik kan kadang malas ya. Iya. Oke. Ya itu yang kedua sih. Kalau apalagi ya? Kalau ini apa ya? Ini jenis kucing ras. Ya semacam gini sih kayaknya nggak perlu login juga ya. Oh baik. Semacam gini terus. Dan ini juga ada beberapa yang belum ini ya, belum bisa diakses halamannya. Iya. Oh, iya. Paling untuk saat ini itu sih menurut saya. Oke, sudah untuk kedepannya. Terima kasih Kang untuk waktunya. Selamat malam, Kang Ahmad Fajar ya, yang kemarin saat itu di interview. Ini kan jadi hasil dari
penelitian dan juga analisis kami mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, ini adalah prototipenya gitu, Kang. Oke, Nah, mungkin tinggal dicoba-coba aja, Kang. Silakan. oke. Tombol set. Kan, kan. Login. Filter. Tombol search. Ini artikelnya. Oke. Back. Himalaya Google Mesh. Coming soon. Oke. Coba ya dilihat dari. Oke. Ini tuh udah ke center pisan ini tuh teks loginnya. Apa? Teks loginnya udah center banget. Iya, udah. Kelihatan ke bawah tapi. Oke, Miascal, your best companion. Mungkin kalau bisa ID-nya dihapus aja gitu. Jadi email or username aja. Oke, siap. Oke. Tapi agak kelihatan ke center coy. Siap. Create-nya agak kurang ke atas. Siap. Bentar lagi. Oh, benar. Kalau boleh tahu ini buat apa nih menunya? Itu mungkin nanti ada kayak drawer kalau di Play Store gini. Nah, kayak gitu sih. Nah, sebenarnya untuk saat ini fiturnya hanya kayak Tampilan awal gini. bukan, maksudnya untuk saat ini ya fiturnya itu MVP-nya masuk ke produk yang kami buat itu hanya artikel. Jadi menampilkan artikel seperti ya gitu. Mungkin kedepannya juga nanti ada statistik kucing. ya, Ya, oke. ya mungkin nanti kedepannya gitu. Untuk saat ini ya hanya artikel dulu. Nah, mungkin dari Akang ada kritik dan saran gitu, Kang. Ini yang warna shadow kuning ini waktu pas dipencet kan? Waktu di hover mouse-nya. Apa? Shadow ini. Kan ada shadow kuning merah ini. Ini Itu waktu mah di hover mouse-nya atau enggak, kan ini kan mobile, Kang, nantinya. oh ya benar. Oke. Jadi itu udah ada gitu. Kalau menurut orang nih apa ya? Kayak dikasih gradasi hitam kan yang di bawahnya. Terus Oke, siap. di batas itu. Siap, Ya agak Kang. kebaca. Siap. Warna primary-nya kuning. Udah sih segitu aja. Mungkin Kang ada apa sih yang disuka dan juga tidak suka dari prototipe kami ini, Kang? Rada di bere ini ya. Itu bisa dikat tadi. Agak Sunda banget aja. Dikatnya lebih dekat. Siap, satu, siap. Lanjut. Jadi 2 3 action. Agak dikasih ruang sedikit ya di sininya. Oke, siap. Ya batasnya. Oke. Dan dari judulnya juga agak sempit. Oke, siap. Oke, lihat lagi. Oke. Kalau makan kucing udah. Oh, segitu aja kan? Ya. Oke. Terus agak ada kebingungan gitu, Kang, pas pakai gini ada sedikit bingung atau gimana gitu. Aman. Sudah jelas, kan? Kalau ini maksudnya apa ini? Filter populer tapi di atasnya ada filter lagi. Atau Ya, beda? itu kan kayak itu kan kayak tagging gitu gini, kan. Oh ya tagging. Oke. Kalau menurut Akang yang harus diimprove apa, Kang? Dari segi kayak mungkin icon atau apa gitu. Kalau icon udah bagus. Tapi untuk icon home ini apa ini bentuknya? Kucing kah? Oh iya, nanti kami perbaiki, Kang, mungkin. Kayak ayam. Harusnya rumah mungkin. Rumah apa ya, rumah kucing. Sabi. Oke, mungkin segitu. Karena udah terbiasa juga sih melihat kayak ginian, nggak ada yang kompleks sebenarnya. Oh, oke, siap, Kang. Oke, Kang, terima kasih, Kang, sebelumnya karena telah meluangkan waktunya, Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.